Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Jubaida Esos MM, Guru PPKN dari SMA Negeri 1 Gegesik, Kabupaten Cirebon. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Pancasila tidak hanya sekedar untuk dilafalkan atau dihafalkan saja, akan tetapi perlu untuk diimplementasikan. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, alangkah baiknya kita menilai diri kita sendiri, merefleksikan diri kita sendiri, seberapa Pancasilakah saya? Bagaimana kita untuk mengetahui seberapa Pancasilakah saya? Mari kita bersama-sama melihat beberapa pertanyaan dari setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila. Kita bisa lihat di sini, ada sila pertama, sila kedua, kemudian juga ada sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ini adalah merupakan aktivitas belajar pertama yang harus kalian semua ikuti untuk mengetahui, untuk merefleksikan diri kita sendiri seberapa Pancasilakah saya. Kalian hanya tinggal menjawab beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam setiap silanya. Silakan Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah itu, beberapa di antara kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan seberapa Pancasilakah saya. Ini adalah hasil presentasi dari siswa-siswa yang telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai seberapa Pancasilakah saya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, aktivitas belajar kedua, yaitu untuk lebih mempelajari atau mendalami lagi mengenai implementasi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Kita lihat di sini ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Implementasi dari sila pertama ini lebih kepada bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga ada hubungan dalam kegiatan sosial masyarakat. Refleksi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu lebih kepada ibadah seorang manusia, warga negara, dengan Tuhannya. Sedangkan dalam kehidupan sosial masyarakat, ini adalah lebih ke bagaimana kita penerapan daripada sikap toleransi dalam kehidupan beragama tersebut. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sila kedua atau yang disebut dengan nilai kemanusiaan. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, setiap warga negara memiliki derajat yang sama, hak yang sama, serta kewajiban yang sama. Banyak sekali kasus-kasus yang kita tahu belakangan ini, terutama di media-media sosial, mengenai hal-hal yang melanggar tentang nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya seperti perundungan atau bullying, kemudian diskriminasi, kekerasan antar sesama, yang jelas-jelas hal tersebut tidak dibenarkan dalam nilai kemanusiaan. Selanjutnya kita lihat ada persatuan Indonesia, yaitu nilai persatuan. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan.
Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada, akan tetapi melalui sila persatuan ini, Indonesia yang beragam itu harus bisa untuk bersatu padu, kompak tanpa ada perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itulah penting sekali dalam nilai persatuan ini kita mengimplementasikannya, yaitu dengan menerapkan bagaimana rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, serta bagaimana kita untuk menjiwai jiwa-jiwa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Selanjutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau yang disebut dengan nilai-nilai kerakyatan, atau yang kita kenal dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan yang ada di dalam masyarakat itu sebaiknya, alangkah baiknya dilakukan melalui apa yang disebut dengan mekanisme musyawarah. Karena yang kita tahu dari demokrasi yang diterapkan oleh bangsa kita itu adalah lebih mengutamakan musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai suatu mufakat, baru akan kepada langkah selanjutnya, yaitu melalui sistem yang disebut dengan voting. Prinsip musyawarah ini akan menyadarkan kita bahwa bangsa Indonesia itu memiliki hak, kedudukan, kewajiban yang setara. Walaupun faktanya masih sering kita menjumpai praktek-praktek yang tidak sepenuhnya mengedepankan musyawarah atau tidak sepenuhnya menghargai pendapat yang berbeda serta adanya anti kritik. Oke, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang disebut dengan nilai keadilan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa keadilan itu adalah nilai yang universal yang harus dipraktekkan oleh setiap bangsa. Keadilan tidak hanya terkait dengan keadilan hukum, akan tetapi juga dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajiban. Sehingga merendahkan orang lain, baik itu karena status sosial, jenis kelamin, agama, ataupun budaya, itu adalah merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Sekedar contoh saja, perempuan mendapatkan banyak perlakuan tidak adil karena keperempuannya. Tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan lelaki. Dipaksa untuk menikah muda. Banyak sekali contoh-contoh ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Baiklah anak-anak semua, setelah mendengarkan paparan dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima ini, agar kalian semua lebih memahami penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus membuat jurnal implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal ini nanti harus kalian kumpulkan dalam bentuk dokumen ke tim PPKN, kelas tim PPKN ya. Baiklah, kalian bisa melihat contoh untuk pengisian jurnalnya. Nanti kalian bisa sebagai pedomannya yaitu dari paparan yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kita lihat di sini. Contoh ya. Sila-sila dalam Pancasila itu kan ada 5. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5.
Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat jurnal itu selama 7 hari berturut-turut. Harus meliputi sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Sedangkan 2 hari atau katakanlah 3 harinya itu terserah pada kalian. Kalian mau mengambil lebih banyak sila yang keberapa. Ibu ambil contoh di sini. Kalian bisa lihat di sini, ada hari tanggal Senin 28 September 2020. Waktu pagi hari. Tempat di rumah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Deskripsi kegiatannya, Ibu meminta pendapatku dan adikku untuk menu masakan hari ini. Untuk yang selanjutnya, silakan kalian isi. Mungkin mengenai bagaimana ibadah kalian atau penerapan sila pertama. Bisa misalnya di situ sore hari atau malam hari, waktunya silakan kalian ambil. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Deskripsi kegiatannya misalnya mengaji bersama atau seperti apa ya, yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kalian, baik itu secara ibadah kita dengan yang di atas ataupun juga mungkin kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kita, atau mungkin yang lainnya. Begitu juga seterusnya sila ke yang lain-lainnya atau hari-hari yang lainnya sampai dengan 7 hari berturut-turut. Jangan lupa nanti di akhir dokumen itu kalian sertakan sebagai buktinya, yaitu foto kegiatan kalian pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silakan untuk lebih jelasnya kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.